Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudi Irmawan, kelas A2, mahasiswa STMIK MISA Semarang, Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer. Di sini saya akan mempresentasikan tugas pemrograman berorientasi, yaitu tentang testimoni materi PBO. Apa itu? Yang pertama, sejarah. Pemrograman berorientasi objek ditemukan pada tahun 1960, di mana berawal dari suatu pembuatan program yang berstruktur, structured programming. Metode ini dikembangkan dari bahasa C dan Pascal. Dengan program yang berstruktur inilah untuk pertama kalinya kita mampu menulis program yang begitu sulit dengan lebih mudah. Pemrograman berorientasi objek atau Object Oriented Programming atau disingkat OOP adalah paradigma programan yang berorientasikan kepada objek yang merupakan suatu metode dalam pembuatan program dengan tujuan untuk menyelesaikan kompleksnya berbagai masalah program yang terus meningkat. Objek adalah entitas yang memiliki atribut, karakter, atau behavior dan kadangkala disertai kondisi atau state. Douglas 1992. Ini adalah konsep dasar pemrograman berorientasi objek. Ide dasar pada OOP adalah mengkombinasikan data dan fungsi untuk mengakses data menjadi sebuah kesatuan unit yang dikenal dengan nama objek. Objek adalah struktur data yang terdiri dari bidang data dan metode bersama dengan interaksi mereka untuk merancang aplikasi dan program komputer. Semua data dan fungsi di dalam paradigma ini dibungkus dalam kelas-kelas atau objek-objek. Setiap objek dapat menerima pesan, memproses data, dan mengirim pesan ke objek lain. Konsep dasar pemrograman berorientasi objek terdiri dari pertama, kelas. Kelas merupakan penggambaran satu set objek yang memiliki atribut yang sama. Kelas mirip dengan tipe data ada pemrograman non-objek, akan tetapi lebih komprehensif karena terdapat struktur sekaligus karakteristiknya. Kelas baru dapat dibentuk lebih spesifik dari kelas ada umumnya. Kelas merupakan jantung dalam pemrograman berorientasi objek. Yang kedua adalah objek. Objek merupakan teknik dalam menyelesaikan masalah yang kerap muncul dalam pengembangan perangkat lunak. Teknik ini merupakan teknik yang efektif dalam menemukan cara yang tepat dalam membangun sistem dan menjadi metode yang paling banyak dipakai oleh para pengembang perangkat lunak. Orientasi objek merupakan teknik pemodelan sistem real yang berbasis objek. Objek adalah entitas yang memiliki atribut, karakter, dan kadangkala disertai kondisi. Objek mempresentasikan sesuai kenyataan seperti siswa, mempresentasikan dalam bentuk konsep seperti merek dagang, juga bisa menyalakan visualisasi seperti bentuk huruf atau font. Yang ketiga, abstraksi. Kemampuan sebuah program untuk melewati abstrak informasi yang diolah adalah kemampuan untuk fokus pada inti permasalahan. Setiap objek dalam sistem melayani berbagai model dari pelaku abstrak yang dapat melakukan kerja, laporan, dan perubahan serta berkomunikasi dengan objek lain dalam sistem tanpa harus menampakkan kelebihan diterapkan. Yang keempat, enkapsulasi atau pembungkus. Pembungkus merupakan penggabungan potongan-potongan informasi dan perilaku-perilaku spesifik yang bekerja pada informasi tersebut, kemudian mengemasnya menjadi sesuatu yang disebut objek. Nugroho 2005. Enkapsulasi adalah proses memastikan pengguna sebuah objek tidak dapat menggantikan keadaan dari sebuah objek dengan cara yang tidak sesuai prosedur. Artinya, hanya metode yang terdapat dalam objek tersebut yang diberi izin untuk mengakses keadaan yang diinginkan. Setiap objek mengakses interface yang menyebutkan bagaimana objek lain dapat berintegrasi dengannya. Objek lainnya tidak akan mengetahui dan tergantung pada representasi dalam objek tersebut. Yang kelima, polimorfisme merupakan suatu fungsionalitas
yang diimplikasikan dengan berbagai cara yang berbeda. Pada program berorientasi objek, pembuatan program dapat memiliki berbagai implementasi untuk sebagai fungsi tertentu. Yang keenam, inheritas atau pewarisan. Konsep inheritas mempunyai fungsi mengatur polimorfis dan enkapsulasi dengan mengizinkan objek didefinisikan dan diciptakan dengan jenis khusus dari objek yang sudah ada. Objek-objek ini dapat membagi dan memperluas perilaku mereka tanpa mengimplementasikan perilaku tersebut. Sampai di sini dulu pembahasan pemrograman berorientasi objeknya. Semoga bermanfaat dan menjadi bahan referensi buat para pendengar. Mohon maaf kalau ada salah kata, salah ucap dari saya pribadi. Terima kasih, sukses dan selalu semangat.